Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Shalom teman-teman, kiranya hari ini engkau bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman Anda selalu diberkati. Wow, hari ini ada tema menarik. Nah, tema ini saya pilih untuk Anda terkait dengan bagaimana sikap Anda menjadi seorang yang berkenan kepada Bapa di sorga. Ini penting untuk Anda ketahui dan pahami. Ada aturan sipil keagamaan. Ya, ini perlu saya katakan kepada Anda, yaitu di hukum Taurat. Aturan-aturan sipil, hukum-hukum sipil yang berlaku di hukum Taurat. Ini Anda harus ketahui. Dan ya, seingat saya juga ada di hukum-hukum sipil agama lainnya. Tetapi di Injil, Yesus menegaskan satu hal yang penting buat Anda. Apa itu hukum sipil? Terkait dengan saling membunuh, saling menyakiti. Jika Anda membunuh, maka aku akan bunuh Anda. Jika Anda sakiti saya akan sakiti Anda. Itu adalah hukum sipil yang berlaku ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hukum sipil ini di slice kopi, diterapkan juga ada beberapa agama dan juga ya komunitas tertentu. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat buat Anda. Sebelum itu mari kita ngopi dulu ya. Kita santai saja pagi ini ya. Ini sudah pagi ya. Kita ngopi sambil kita akan merenungkan beberapa ayat yang ya, ini penting untuk Anda ketahui bersama. Wow, luar biasa, dan kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang kelima. Mulai dari ayat 38 sampai dengan 48. 10 ayat saya akan bacakan buat Anda. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang tidak baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, teman-teman. Anda membayangkan 2000 tahun yang lalu, beliau menyampaikan ini kepada audiens yang banyak. Ribuan orang yang dia sampaikan. Ya, ada ribuan. Kalau kita baca Alkitab, Injil, maka ada suatu saat berkumpul 4.000 orang dewasa, belum anak-anak. Ada ribuan orang.
Dia menyampaikan hal itu. Hal-hal yang terkait dengan hukum sipil. Hukum sipil ini adalah hukum yang berlaku antara sesama manusia. Anda membayangkan Tuhan menyampaikan kepada ribuan orang ketika dia katakan begini. Penting sekali. Jika dia berkata begini. Jika ada yang menampar pipi kananmu, maka tamparlah dia juga pipi kirimu. Disampaikan kepada masyarakat, jemaat. Maka akan dilakukanlah seperti itu. Atau Anda mengatakan, atau Tuhan mengatakan kepada semua orang, jika ada yang membunuh kamu maka bunuhlah. Maka terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Kepada siapa Yesus mengatakan ini? Yang saya bacakan tadi. Kepada jemaat. Anda membayangkan Anda di satu gereja dan Anda berkhotbah di gereja dan Anda menyampaikan, jika Anda menyakiti, Anda sakitilah dia. Jika ada yang membunuh Anda, jika ada yang membunuh saudaranya, maka balaslah dan bunuhlah dia yang membunuh saudaramu. Ini terjadi kekacauan. Dalam ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ingat, Yesus lagi bicara kepada siapa ini? Lalu Yesus lagi menyampaikan pesan ini kepada audiensnya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ingat, orang-orang Yahudi. Dan hukum sipil di orang-orang Yahudi di Taurat adalah membenci musuh, tidak pernah mengasihi musuh. Dia menyampaikan kepada audiens, kepada masyarakat. Ini penting untuk Anda ketahui. Jadi bagaimana respon masyarakat ketika itu, jemaat ketika itu, yang sudah ditanamkan ya konsep-konsep hukum sipil yang saling membunuh, saling menghujat, saling memunahkan satu sama lain ketika ada yang melakukan sesuatu yang di luar hukum, contoh membunuh, menyakiti dan lain sebagainya. Lalu Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum sipil mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, merubah mindset dari masyarakat yang saling membunuh ketika ada yang membunuh atau ada yang menyakiti. Maka Yesus mengajarkan suatu hukum yang berbeda sama sekali. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada satu ayat juga yang sangat baik. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai di sini analogi kepada orang-orang berdosa ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini perkataan yang sungguh-sungguh sangat mendasar bagi orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana kita membedakan Anda yang percaya kepada Sang Pencipta dengan orang yang tidak percaya kepada Sang Pencipta Allah Yahweh? Jika Anda lakukan kepada orang lain sama dengan yang dilakukan orang yang tidak percaya kepada Sang Pencipta, maka apa gunanya? Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh juga melakukan hal sama. Maka Yesus mengajarkan hal yang fundamental buat kita.
Anda bayangkan 2000 tahun yang lalu, jika Yesus memprovokasi saling membunuh, maka terjadilah kekacauan. Demikianlah juga saat ini ya. Saya bicara saat ini. Anda di mimbar, Anda di komunitas agamamu, dan Anda menyampaikan, jika ada yang membunuh maka kita bunuh mereka. Mereka adalah orang-orang jahat, kita harus bunuh mereka. Anda adalah orang kafir, kita hancurkan mereka. Maka terjadilah kekacauan. Yesus mengajarkan ajaran kasih yang sungguh luar biasa. Itulah ajaran kerajaan Allah. Lalu pertanyaan yang sangat-sangat baik. Anda renungkan, kenapa banyak orang yang mualaf meninggalkan Yesus? Ini kan jadi lucu. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyempurnakan ajaran kasih yang sungguh luar biasa kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, kepada orang Yahudi. Dia mengajarkan kasih, menyempurnakan. Tetapi ada agama lain juga saat ini, kelakuannya sama dengan orang-orang Farisi saat ini, ya. Kelakuannya sama. Siapa yang membunuh, dibunuh. Siapa yang mencaci, dicaci maki. Kelakuan itu ada sampai saat ini. Kiranya ajaran Kristus, ajaran kasih, akan menjadi bagian Anda, ya. Semua masyarakat Indonesia, damai akan selalu terjadi di sini, di Indonesia. Amin.